ada biasanya ada surat keterangan ya, ininya ya penyebab ya, ada kecelakaan ya bukan sakit nih ya di tempat kerja ya kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya, makanya kita harus berhati-hati. Tapi kadang kita ada hati-hati tetap aja yang namanya resiko nggak pernah kita bisa prediksi ya. Jadi itu dikategorikan kecelakaan tuh Pak. Kepleset ya kecelakaan juga. Oke, intinya kecelakaan ya. Jika terjadi resiko. Oke. Dan jika tetangga meninggal dunia dalam masa pertanggungan, apakah ahli waris menutup polis atau meneruskan sampai selesai masa kontrak? Oke. Yang pertama, kalau misalnya penyebab asuransi tidak bisa diklaim jika terjadi resiko, itu biasanya pertama tuh data yang diberikan tidak sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika misalnya kita mau ngeklaim, dicocokin gitu ya, ternyata datanya tuh keliru ya, atau misalnya ada yang kita nggak menuangkan dengan kondisi yang sebenar-benarnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi pas dilihat, wah tidak bisa dibayarkan gitu ya untuk apabila terjadi resiko gitu. Mungkin itu ya Pak Melki. Kemudian kalau tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, otomatis manfaatnya akan keluar tuh Pak. Jadi ahli waris tinggal menikmati ya UP. Kalau di sini kan kalau misalnya di atas 2 tahun bukan karena kecelakaan, berarti ya dapatnya adalah dana investasi dan juga 100% santunan asuransi. Kalau misalnya karena kecelakaan ya sama juga tuh Pak ya. Jadi apakah ahli waris menutup polis atau meneruskan ya. Jadi otomatis polisnya udah selesai tuh Pak. Ahli waris tinggal mendapatkan manfaat ya dari polis tersebut gitu. Mungkin ya tertanggung masih ada, tapi misalnya pemegang polisnya nih yang tutup usia, misalnya tertanggung sama pemegang polis beda gitu ya. Nah jadi itu bisa dikomunikasikan ya Bapak Ibu, karena pemegang polis ini bisa berganti. Pemegang polis bisa berganti, tapi tertanggung itu tetap gitu. Tertanggung nggak bisa dipindah-pindah. Tapi kalau pemegang polis itu bisa berpindah. Cuman kalau yang untuk di strukturnya ya saya kurang paham ya Bapak Ibu. Bu Esa kalau di strukturnya kalau pemegang polis itu usia berarti gimana titiknya? Kalau pemegang polis nih dia mau ganti gitu. Produknya bukan Istiqmal ya, tapi Pro 8. Ini numpang bertanya gitu ya. Dan Hmm. dia belum sampai 2 tahun ya, baru 1 tahun 8 bulan. Nah, tertanggung dan pemegang polisnya orang yang berbeda, pemegang polisnya meninggal. Nah, kira-kira berapa saldo investasi yang bisa dicairkan? Apakah dicairkan itu nanti dihitungnya setahun atau nunggu dibayar 2 tahun aja dulu kali ya supaya dapatnya 2 tahun gitu? Gimana Bu? Ini pemegang polis sama tertanggungnya orang berbeda. Ya, yang meninggal adalah Oke. pemegang polis. Meninggal pemegang polis. Ya, betul. Heeh. Dan Terus dari pembayaran preminya ini baru 1 tahun 8 bulan untuk Pro 8. berarti kan mesti dilaporkan tuh Bu. Maksud kalau pemegang polis sama tertanggung beda. Ya, beda. Oh nggak ada masalah Bu terkait polisnya berarti. Ya, tapi yang tertanggung nggak mau lanjutin, dia mau tutup katanya. Oh kalau tutup berarti putus kontrak Bu. Jadi Ya. ada nilai tunai yang akan dihitung kalau udah di atas Pro 8 itu udah di atas 1 tahun udah punya nilai tunai. Jadi nilai Oh, tunainya itu akan dihitung secara proporsional gitu. Jadi misalnya kalau 1 tahun 6 bulan, ya berarti 6/12 tuh Bu. Ada rumusnya tuh biasanya di Pro 8 oh. kan. Iya, jadi ada pro rate-nya gitu nilai tunainya. Kalau itu udah pasti Bu. Udah rumusnya udah rumus yang udah pasti. Jadi kalau putus kontrak ya berarti dihitung nilai tunainya secara proporsional Nah, gitu. apakah kalau misalkan dia tunggu sampai 2 tahun supaya maksimal atau tetap aja dengan yang sudah ada itu, Bu? Sesuai dengan bulan yang berjalan. Kalau ditunggu kan tetap berarti harus tetap bayar premi Bu. Iya. Ya selama preminya dibayar ya masih tetap aktif Bu, mau sampai 2 tahun gitu. Oh, oke, oke, oke. Heeh.
Yang baik. penting ya masih tercatat di kita ya pemegang polisnya mungkin yang itu tadi ya gitu. Nah, Boleh oke. tetap harus dibayar karena kan bisa dibayar tuh Bu di apa 23 triple 2 gitu atau triple Ya, 7 ya. ya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ibu atau Bapak Hanik mau bertanya. Ketika saya prospek tentang car life ini, ternyata mereka trauma sebab pernah ikut car saat COVID dan bonus tidak diberikan. Pertanyaannya adalah Hmm, apakah hmm. Istiqlal Syariah ini betul-betul sesuai dengan yang dinyatakan tadi? Ataukah nanti di jalan ada hal-hal bonus tidak cair dan tabungan juga tidak cair? Oh itu mesti telusuri dulu ya Pak. Ini Bapak atau Ibu nih. Itu telusuri dulu nih, maksudnya bonusnya itu tidak keluar, kenapa? Kalau secara manfaat dari produk, itu udah pasti ya Bapak Ibu mungkin tahu ya dari CHR, otomatis eh, produk yang udah kita rancang itu ya bisa dibilang ya Bapak Ibu bagus lah maksudnya ininya ya terkait return dan sebagainya ya. Transparan juga kita komunikasikan juga lewat website kita gitu. Cuman kalau misalnya bonusnya belum cair ya mungkin ditelusuri dulu Pak. Kalau biasanya bonus ya pasti mesti ada premi yang masuk dong gitu ya. Itu secara logikanya aja. Nah, ini preminya kalau preminya tetap dibayar otomatis bonusnya ya pasti mesti cair ya Pak. Ya, itu betul tuh dari Pak Handra. Thank you, Pak. Mungkin bisa ditanya ke leaders ataupun bisa bertanya ke kantor pusat gitu. Ya, betul sekali ya. Mm-mm. Langsung konsultasi ke leader aktif atau Ya, ke agen aktif ya, yang atau sponsor ke kantor aktif. pusat. Kantor pusat Ya. juga bisa. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Gladys untuk penjelasan pada hari ini dan